di Airman Radio 107,9 FM. 107,9 FM Gelegar Informasi Dirgantara. Sahabat Airman, di dalam dunia kita sekarang ini ya, kita tuh betul-betul seperti tadi kata Queen ya, open up your mind gitu. Jadi misalnya di contoh kecil gitu ya, ada hal-hal yang kita dulu tuh kita kalau namanya dengar lalat itu wah sebelnya minta ampun gitu kan, karena kita pikir ini sesuatu yang menjijaikan, bawa penyakit and so on and so on. But you know what gitu kan, bahwa ternyata dalam kondisi saat ini ya, berkat perkembangan pengetahuan kita dan sebagainya, kita tuh bahkan disadarkan dengan kenyataan bahwa ternyata lalat yang dulu kita begitu jijaikan itu ternyata punya potensi bahkan mendatangkan rupiah. Jadi sesuai dengan amanah Bang Roma Irama begitu ya. Dalam bentuk apa? Nah, inilah gunanya saya menghadirkan sahabat saya, seorang pembuat mesin sampah bernyawa. Oh, tambah kacau lagi nih perbincangan kita ya, mesin sampah bernyawa pula gitu kan. Selamat sore, assalamualaikum Kang Iwan Kantin. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikir orang yang termasuk emang dunia ini akan jalan karena banyak orang nyeleneh sih. Ya itu tadi saya bilang. Akhirnya ngurusin laler gitu. Gimana coba ceritakan bagaimana lalat ini bisa menjadi sesuatu yang tadi saya sebut saja ya, bisa mendatangkan rupiah, menyelesaikan masalah. Betul. Coba. Iya. Gimana ceritanya Kang Iwan? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya nih. Saya coba sharing ya. Sebenarnya lalat ini sendiri ini baru viral lah istilahnya gitu ya, baru terkenal itu ketika musim pandemi ini sebenarnya di 2019. Walaupun kalau secara pribadi ya nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ini bisa Indonesia ya, tapi sudah bicara sampai ke mancanegara. Jadi jadi hampir semua dunia sekarang sudah mengembangkan lalat ini. Lalat ini kita menyebutnya itu sebagai lalat black soldier fly. Wah, keren kan? Oh, black soldier fly. Black soldier lalat serdadu. Black soldier fly. Tentara hitam. Serdadu hitam. Itu maksudnya serdadu hitam. dia pakai jadi memang army gitu, army looks atau gimana nih? enggak. Karena larva yang mereka buat bumi kita. Oke. Kenapa? Iya, itu luar biasa. Menjadi besar gitu, dia akan tumbuh menjadi jenis larva yang namanya maggot. Nah, makanya maggot, kalau bahasa Inggrisnya mungkin maggot mereka sebutnya ya. Nah, maggot ini ya, maggot ini. Tunanetra itu ada tuh. Dulu tuh ada film Superman itu pemeran Lois Lane namanya Maggot Kidder. Ketahuan banget nih umurnya. Superman sari. Gua tahun 78. Lahir belum kan? Lahir belum. Karena ketika mereka menjadi larva itu dalam proses pembesaran, mereka itu makannya dari sampah organik. Oh, oke. Tapi bukannya setiap larva begitu, Kang? Betul. Dan memang setiap jasa ternik lah apa? Ya, betul. Nah, jasa ternik dia makan sampah organik. Apa istimewanya si Maggot Kidder si Maggie. Ya. Maggie dong ya, si Maggie ini ya. Jadi ini dong ya membawa manfaat jelas lah ya. Oke. Jelas membawa manfaat dan yang keraja lagi, tambahnya lagi nih, Kang, tambahannya lagi kotoran yang dihasilkan dari hasil penguraian maggot ini menjadi pupuk organik. I see. Oh, makanya Anda gitu. bilangnya mesin sampah bernyawa tuh itu ya maksudnya? Betul, iya. Karena dia life cycle hidupnya dia ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Si maggotnya sendiri ini mengandung protein yang sangat besar, hampir 40% kandungan proteinnya dia. Oke. Dan ini yang membedakan dia dengan larva yang lain ya. Kalau larva yang kita temukan di tempat sampah yang umum, itu kalau dikasih makan ke ikannya jadi mati. Oh gitu. Dikasih ke ayam dan iya. Kayaknya udah begitu, jadi nggak bisa sembarangan ya. busuk.
Iya, jadi membusuk malahan. Dia membuat busuk si makhluk hidup yang makan makanan itu tadi. Oh, Larva ini tadi. kayak orang juga ya. Orang tuh ada yang toksik. Betul. Kita begaul sama Bener. orang rusak gitu ya. Ini salah ngasih larva. Oke. Toksik. Toksik ya. Bener. Oke, ada. Tapi dia Keren, dan itu tapi itu bermain, juga masih bermanfaat. terhitung biasa lah ya. Artinya dia dianggap bisa mengurai sampah. Tapi apa yang oke, saya jadi ingat-ingat lagi gitu ya, bahwa sekarang ini betul. bahkan beritanya yang lalu itu bahkan Menteri Kelautan ya Betul. Pak siapa namanya yang memang lagi di dalam tuh itu sampai kemana-mana ngomongnya soal maggot. Betul nggak? Iya, betul. Betul ya, dia betul. memang ada artikelnya. Betul. Kenapa gitu loh? Padahal dia urusannya kelautan. Ya, karena kan gini, Silakan. Menteri Kelautan itu kan punya program kan untuk pemberdayaan perikanan, Betul. terutama untuk sektor yang sifatnya tambak itu. Oh, Nah, oke. si maggot ini karena kandungan proteinnya yang luar biasa tinggi, hampir 40%. Dia meningkatkan ikan itu sendiri. Sebentar. Mohon diulang Kang. Tadi kayaknya ada gangguan maggot juga Iya. tuh. Jadi Iya. suaranya ngelewat gitu. Wah. Mohon diulang. Iya, Silakan. Iya. Jadi si kandungan protein yang besar itu gini, makhluk hidup itu kan membutuhkan protein ya untuk salah satu asupan unsur kehidupannya dia. Nah, ketika asupan protein buat makhluk hidup dalam bentuk ikan, ayam, unggas yang lain itu jumlahnya tinggi, itu punya banyak manfaat tuh Kak. Oh iya. Untuk pembesaran, untuk berkembang biak gitu. Itu luar biasa. Makanya kenapa Menteri KKP kita punya concern untuk menjadikan maggot ini sebagai salah satu pakan pendukung untuk Perikanan petani saja. Betul, perikanan. Gitu. maupun laut ya. Maksudnya Barat ikan laut ya? semua ikan Bang. Doyan atuh kan. Oh gitu. Itu tahu kan yang ikan gabus yang dari Amazon tuh yang lagi happening tuh, yang kayak ikan lele. Oh sebentar. Saya lihat dulu gabus Amazon. Gabus Amazon. Kata lagi ngetren tuh, lagi ngetren. Oh, iya oke. Oh. Betul. Dan itu lagi itu bukan buat makan Pak. Harganya juga lumayan itu kan kalau beli. Gabus Amazon itu. Oh. Iya. Gitu. Untuk para pecinta itu kan. Jadi kayak gabus Amazon, terus iguana, terus sugar glide itu ya, glide itu. Oke. Sugar glider itu suka mereka dengan maggot ini semua. Pokoknya intinya semua makhluk hidup begitu dikasih maggot, mereka akan punya kualitas kehidupan perkembangan yang maksimal. Itu sebabnya kemudian kenapa Kang Iwan ini jadi sekarang membuat semacam gerakan ya. Apa tadi Ya, itu betul. namanya? Simago. Simago ini ya? Edukasi lingkungan bersama Simago, betul. Oh, oke. Itu apa yang dilakukan untuk karena begini, memang kalau dengan ceritanya juga saya jadi ingat bahwa kemudian bermunculanlah sentra-sentra para katakanlah peternak mago nih. Petani. Peternak Iya, mago. peternak atau peternak. Nah, Iya, itu hubungannya dengan edukasi itu apa gitu? Apakah memang ingin memperluas pasarkah atau lebih kepada manfaatnya more than just you jual ini sebagai pakan ternak gitu? Jadi gini, kalau kita ngelihat saya beberapa ada referensi literasi di luar itu, mereka ini lagi benar-benar mau ngedorong perkembangan maggot ini sendiri. Kenapa? Dan ya itu karena mereka melihat ini masih banyak potensi yang masih belum bisa dieksplor dari si maggot ini sendiri. Kan selama ini kita tahunya maggot hanya dijadikan pakan ikan. Iya. Tapi di Jepang sendiri ini udah dijadikan bahan untuk kosmetik, untuk kesehatan gitu kan. Oh gitu. Nah ini kan yang lagi diekspor. Iya, ini yang lagi diekspor sama para ilmuwan ini kan seluruh dunia. Dan yang kerennya lagi, mereka punya proyeksi perkembangan maggot ini sampai 2050 kan. Akan menjadi apa itu bayangannya? Pakan pengganti protein juga. Pengganti mungkin protein. Targetnya ke sana. Karena sekarang ini pun sudah banyak eksplorasi dari si maggot ini sendiri untuk bisa dikonsumsi sama manusia. Terutama kayak di luar negeri gitu ya. Mereka susah nggak sih pelihara maggot itu, Kang? Nah, gampang banget. lalernya itu loh, laler kan nggak gampang. Iya. Yang black soldier fly sama yang lalat hijau banyak kan lalat hijau. Bukan
bukan. Sahabat Airman ini kan juga banyak yang mungkin di rumahnya, mohon maaf ya, Benar. mungkin lagi nggak ada kegiatan. Iya. Karena pandemi ini loh kan, Betul. ya kan? Wah, cakep Nah banget. itu Cakep banget. apakah memang terbuka? Artinya begini, saya punya kawan-kawan yang dia sehari-hari jadi ojol apa, tapi kan nggak cukup kalau Iya. jangan itu. Tapi halaman ada. Betul. Kira-kira ini bisa dimanfaatkan. Benar. Bisa tolong Bisa sangat bisa sekali. Sangat bisa dimanfaatkan kembali. Jadi gini, kami sendiri kan juga punya komunitas ya, punya perkumpulan yang mereka ini rata-rata para petani maggot yang sudah menjalankan proses budidayanya. Peternak lele bisa dibilang nggak terlalu sukses. Apa lebih baik beternak maggot aja ya? Enggak, memang harus dikombin. Jadi misalnya lelenya diterusin, tapi sekarang suplemen pakannya ditambahkan dengan maggot ini. Maggot ya. Iya, nanti lelenya akan kita bisa kasih contoh lah itu bagaimana ada kandang maggot di sampingnya ada kolam lele gitu. Wah, itu luar biasa kan. Itu luar biasa sekali. Saya pernah melihat, nah ini saya jadi ingat waktu lihat di TikTok tuh orang ada yang jual itu loh kan. Apa tuh namanya kayak ini kandangnya maggot, apa pokoknya dia nyebutnya kandang tapi itu kayak rak gitu ya. Betul, itu namanya diopon kan. Oh, itu bisa. Kita mengistilahkannya diopon, bisa. Artinya maksudnya secara ekonominya dapat gitu kalau orang cuma beli satu. Secara ekonomi dapat. Oke. Artinya begini. Saya sendiri gini. Oke. Saya sendiri coba sahabat Armen, kita bisa saya sendiri mencoba ini kembangkan di rumah gitu. Jadi di rumah saya sendiri dalam skala rumahan gitu, maggot ini bisa saya kembangkan gitu. Misalnya sekarang sahabat Armen ada yang nanya, saya kan di Cipinang Besar di mana yang saya nggak tahu kalau ini saya jual kemana gitu. Bagus misalnya berkembangnya karena namanya sampah gitu kan ada aja yang namanya sampah rumah tangga. Ada aja. Apakah komunitas Akang ini bisa menjadi semacam pembina dan juga penyalur produk-produk? Karena itu pertanyaan besarnya juga di situ loh. Marketing. Siap. Kalau dari kita sendiri siap. Tapi kalau misalnya teman-teman sendiri mau open shop gitu, misalnya jual langsung di toko online, terus jual di Facebook atau media-media sosial lain, wah itu peminatnya banyak banget ya? kan. Itu harga berapa sih? Dijamin. Hitungan maggot itu per kilo atau apa? Jadi maggot ini kan ada yang masih basah kita istilahkan itu sebagai maggot yang masih baru dipanen gitu ya. Oke. Itu masih bergerak, itu larvanya itu disebut maggot basah. Maggot basah ini harganya sih relatif di sekitar 6.000 sampai 8.000 lah per kilonya untuk yang basah. Tapi ketika dia di-upgrade menjadi dikeringkan, harganya bisa sampai 100.000 per kilonya kan. Wih, nggak bisa mencapai sekilo. Sorry, tadi ya nggak sampai 40 hari ya. Pertanyaan terakhir karena gini, maksud saya kalau ini lumayan banyak nih yang denger nih. Kalau sahabat Airman nanti misalnya ada yang tertarik, rumah gue lumayan nih ada halaman 2 kali 3 meter misalnya, itu bisa beternak maggot. Iya. Bisa. Oke, nanti siapa yang bimbing? Bisa. Dari Akang bisa, dari komunitas? Dari kita bisa, dari komunitas. Kalau bicara modalnya untuk menghasilkan segitu itu berapa? Karena kita modalnya beli bibit maggot. Kalau misalnya bicara modal iya, itu di awal kan. Itu di awal karena kita baru mulai mencari. Tapi kalau misalnya yang disebut maggot itu oh iya sih. Artinya pasti jadi kalau balik lagi ke situ, naruh bibitnya. Iya. Iya, betul. Dia nggak akan kecampur Jadi sama laler yang lain ya. Kalau kayak kucing kan yang lain digebak, berantem gitu. Itu kan terus terang kawan-kawan prajurit yang di perumahan-perumahan tuh artinya kalau mau di dalam tanda petik ya kita taruh satu rumah satu ini aja box yang tadi saya katakan itu. Oh itu luar biasa ya. Keren. Bukan hanya sampingan, kita bisa bersamping-samping gitu penghasilannya. Bisa bersamping-samping karena gini, dia juga pertama secara fungsi sosial dapat. Karena mengatasi permasalahan sampah. Betul. Ya kan, sampah organik kan. Kalau bicara sampah itu kan 60% sampah kita itu adalah organik. Iya, betul. Nah, yang nyusahin itu teratasi. Nyusahin tuh. Nah, yang nyusahin. Nah, itu kan kalau ketika sampah organik itu ditumpuk, ya kan? Ya. Otomatis itu berpengaruh juga ke climate change katanya kan? Karena menimbulkan metan. Wah, saya tahu. Metan. Climate change kan. Nah, itu bisa mengakibatkan climate change. Iya. Saya one day Akang bisa
ketemu ya. Dan ini saya tahu nih biasanya Kolonel Kita bikin workshop ya. Tony dengar nih pimpinan kami di sini ingin sekali rasanya kita diskusi bagaimana misalnya kita buat workshop gitu ya untuk teman-teman dari prajurit gitu kan, rumahnya itu coba dimanfaatkan karena kan kita banyak sekali nih Ya. Teman-teman prajurit perumahannya bisa tuh ya nanti Betul, kapan-kapan ya. betul. Karena kebetulan nanti malam kita akan ketemu dengan Pot Dirga, Kapot Dirga Pak Fajar, Bang Fajar. Coba nanti saya sampaikan. Benar. Lingkungan benar. terselamatkan, penghasilan juga Nah. menjadi lebih menyenangkan. Ada penambahan. Ada penambahan ya Kang? Iya, betul. Karena Iya, dijamin betul. keserap ya. Jamin keserap. Karena gini, gambaran aja. Baik. Ada beberapa teman-teman yang sudah bisa mengembangkan maggot kering ini berubah menjadi minyak maggot ya istilah kita ya. Oke. Minyak maggot itu 100 milinya diekspor itu dihargai 2,5 juta kan. Innalillah. Oke, sahabat Airman dan Belum juga tepungnya. teman-teman prajurit. Iya. Ini mungkin kita bisa jadi catatan betul. Kapan kita diskusi lah Kang? Kita atur waktu Boleh, ya. boleh. Supaya Kita bikin workshop khusus gitu. workshop khusus ya untuk teman-teman Iya. di TNI AU Benar. ya. Baik, Iya, mudah-mudahan benar. ini Bung Sony bisa dengar dan bisa disampaikan nanti Iya. ke Bang Fajar juga. Karena ini menarik Iya. sekali. Menarik sekali. Betul. Baik, ini Kang Iwan nggak berasa 20 menit lebih kita bicara. Soalnya kalau ada salah Airman mau telepon silakan loh ya 0811 1962 6893 atau ke 021 22 116 116. Yang jelas sahabat Airman, kalau dalam istilah saya nih, ini adalah maggot itu mengubah sampah menjadi berkah. Kira-kira gitu ya, Betul. Kang Iwan ya. Betul. Jadi Betul, ini ya. bicara satu hal yang nggak muluk-muluk, modalnya juga nggak gede-gede banget gitu ya, Kang Iwan ya. Iya. Kita Iya. misalnya dibanding kita harus mohon maaf nanam porang misalnya, memang gede, gede gitu porang kan gitu. Tapi oke lah, kalau pada saatnya kita memang sudah ada rezekinya mau investasi porang silakan. Tapi ini di halaman rumah kita bisa loh, di samping-samping rumah gitu kan, daripada cuma jadi tempat lewat curut atau tikus. Nah, mendingan kita ajak Kang Iwan nanti workshop gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini terutama yang baru-baru pada hadir, kita sedang Ya, berbincang. dan siklusnya kan. Ya. Kita pelajari siklusnya dan sebagainya. Jadi sahabat Airman, kita sedang berbincang tentang bagaimana si maggot ini ya, atau larva dari Black Soldier Fly itu bisa memberikan manfaat yang multiple ya, berganda-ganda gitu. Amin. Lingkungan selamat, Amin. rezeki makin hebat. Wah, Nambah. siapa yang Insya Allah Betul. mudah-mudahan Kang Iwan bisa kita undang. Insya Allah. Ini anggap sebagai Ya, satu insya awal perkenalan agar ide Amin. bisa didengar oleh terutama kawan-kawan prajurit dan para pimpinan kami Ya. di TNI AU. Terima kasih Kang Iwan Betul, untuk ya. bincang-bincangnya Ya, yang sama-sama. sangat inspiratif ini. Selamat sore dan sukses. Terima Mudah-mudahan kasih. kita bisa ketemu Kang. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi Kang Teguh. wabarakatuh. Terima Selamat kasih. sore Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sahabat Airman, itu tadi Bung Iwan Kantin dan kita baru saja berbincang tentang potensi maggot atau larva dari lalat Black Soldier Fly yang ternyata punya potensi yang luar biasa dan itu bisa kita lakukan di halaman-halaman rumah kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dari Afternoon Brief untuk kesempatan hari ini ya. Saya punya Sia dengan Cheap Thrills.